Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur ISK semua, mari kita ucapkan selamat ulang tahun buat SMP 1 Kudus yang ke-72 aja Pak. Siap, Nah ini betul. luar biasa sekali. Dan beliau Bapak Ahadi Setiawan atau Pak Wawan sebagai Kepala Sekolah SMP 1 Kudus dan juga menjabat sebagai Ketua PGRI Kabupaten Kudus berkenan untuk diskusi bersama Siap. di podcast ISK. Ini sangat luar biasa sekali. Pak Ahadi Setiawan atau Pak Wawan, Siap. Sugeng Enjing. Siap, selamat pagi Mas Erwin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hadi, Pak Wawan ya, Pak Wawan. Ya. Pak Wawan, ini SMP 1 Kudus sudah menginjak usia yang ke-72. Ya. Dan tema ulang tahun kali ini adalah bangkit dari pandemi. Ya, betul. Bagaimana itu Pak? Ke depan atau menghadapi pandemi untuk SMP 1 Kudus. Bisa jenengan sampaikan kepada masyarakat. Oke, terima kasih Mas Erwin, terima kasih ISK. Ya, pada kesempatan kali ini suatu kebanggaan bagi kami bisa menyampaikan informasi-informasi terkait SMP 1, juga terkait pendidikan, difasilitasi oleh ISK. Sekali lagi terima kasih. Ya, kenapa SMP 1 di HUT ke-72 kali ini mengambil tema bangkit dari pandemi? Karena kami merasa 2 tahun ini sangat-sangat menghambat segala aktivitas pendidikan di SMP 1. Dengan mengambil tema bangkit dari pandemi, memberikan semangat baru dari dalam diri SMP 1, baik itu siswa maupun Bapak Ibu guru karyawan, untuk pandemi ini segera usai Mas Erwin. Karena sangat-sangat menghambat bagi diri kami di dunia pendidikan dengan pandemi ini. Bangkit dari pandemi memberi motivasi pada kami agar protokol kesehatan tetap kita jaga, kita jalankan supaya pandemi ini segera benar-benar hilang. Terima kasih itu. Terkait kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan ketika HUT berlangsung, itu kegiatannya lebih kemana Bapak? Lebih ke sosialisasi atau lebih kemana maksudnya kegiatan ulang tahun? Kalau yang sebelumnya kan pernah ada kegiatan besar ya, cuma ketika pandemi kan tidak seperti itu. Betul. Ini di pandemi ini kemarin sebetulnya kami sudah melakukan aktivitas Mas Erwin, sudah melakukan kegiatan. Jadi untuk bisa memberikan logo di HUT 72 ini, maka dilombakan betul. Jadi sekitar 807 siswa kami semua itu kita berikan kesempatan semua tanpa terkecuali dari kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu dilombakan desain logo yang akan kita pasang di HUT 72 nanti. Dan alhamdulillah kemarin pas tepat di tanggal 22 bulan 2 tahun 22 kita launchingkan Mas Erwin. Kemarin dilaunchingkan penggunaan logo kaos yang dipakai di HUT 72 itu. Itu pemenangnya dari anak kelas berapa Pak? Anak 8A, Ananda Devita. Ya, Devina, Devita, mohon maaf ini ada pemenang ya. Iya. Itu biasa. Menang dan kemarin sudah ditampilkan di depan Pak Kepala Dinas. Ya, tinggal mungkin kalau ada yang pesan kaos nanti. Alumni SMP 1 ya. Wajib mensukseskan gitu. Ini SMP 1 itu SMP ikonik ya. Itu di kabupaten mana saja. Nah, ini yang kemudian jadi menarik tema berikutnya. Ya. Pak Kepala Sekolah Pak Wawan. Pendidikan tatap muka secara sip-sipan ya. Ya, betul. Itu sudah dilaksanakan. Nah, selama ini tanggapan dari Bapak-bapak Ibu guru, kemudian tanggapan dari masyarakat orang tua,
gimana Pak itu Pak? Ya, ini harus prihatin sebentar ya ini, karena dari level 1 yang sudah disandang di Kabupaten Kudus ini kembali naik levelnya Mas Erwin, sehingga memaksakan kami yang ada di lapangan di dunia pendidikan ini menerapkan PTM 50%. Memang tidak kita pungkiri, memang banyak di antara masyarakat di Kabupaten Kudus ini sudah mulai kena lagi virus terkonfirmasi positif. Nah, ini menjadikan perhatian bagi kita semua. Dan di dunia pendidikan, kalau ditanya Mas Erwin, milih mana? Ya milih tatap muka. Milih tatap muka. Iya, karena efektivitas pembelajaran itu sangat bisa kita raih dibandingkan dengan daring. Kalau daring itu susah itu Mas Erwin. Betul. Di samping itu kalau saya melihat itu, karena sekolah apalagi untuk SMP ya, itu lebih kepada pendidikan karakter kemudian attitude Pak. Nah betul, di situ ya. Itu repot karena kalau di rumah yang siswa ketahui ya yang selama ini di rumah. Iya, betul. Padahal kadang kayak rada rapas ketika dipasang di luar. Nah, inilah saya sebagai orang tua sih kepingin tetap tatap muka. Iya. Sehingga ada interaksi, ada sosialisasi. Kemudian ya ribet punishment bocah rada melipir di punishment gitu. Betul. Tapi secara umum ini Bapak Ibu guru itu untuk tatap muka maupun non tatap muka itu memang sudah dilengkapi dengan kemampuan yang cukup ketika harus berganti-ganti begitu ya Pak. Apa piye saya itu bingung ukurannya itu. Iya Mas Erwin. Ya, kalau di PGRI-nya memang lebih mengarah ke organisasi profesi ya seperti kami ya. Jadi apapun keadaannya itu para guru memang dituntut untuk tanggap darurat, tanggap keadaan, tanggap situasi. Jadi manakala pemerintah menghendaki PJJ, pembelajaran jarak jauh, guru pun dituntut untuk profesional di bidangnya. Nah, ini seperti yang ditanyakan, dikhawatirkan dari Mas Erwin tadi, memang benar, memang kemampuan di IT itu memang harus mendukung semuanya, baik dari siswa maupun dari Bapak Ibu gurunya. Bapak Ibu guru mampu, tapi pembelajaran daring siswanya tidak punya HP, HP-nya di rumah cuma satu, dipakai ayahnya, gantian. Itulah yang tadi di depan saya katakan sangat menyulitkan diri kami untuk menerapkan ini. Nah, seperti itu, tapi walaupun demikian kami memang dituntut untuk profesional semaksimal mungkin. Jadi manakala ada anak yang memang tidak memiliki HP di SMP 1 misalnya, Mas Erwin, kita fasilitasi dengan lab yang ada. Jadi bisa anak itu 1-2 bisa mengikuti pembelajaran daring itu lewat komputer yang ada di sekolah. Nah, seperti itu. Tapi juga demikian dengan di sekolah-sekolah yang lain, di SD misalkan, ya, tingkat kemampuan anak dalam memahami pembelajaran daring ini pun juga harus kita pikirkan, kita evaluasi. Makanya harapan kami Mas Erwin dan juga masyarakat semua, mari kita jaga, kita terapkan protokol kesehatan ini loh Mas Erwin, biar pandemi ini segera benar-benar hilang sehingga kita bisa menjalankan tatap muka secara penuh 100% itu. Ya, memang dalam hari ini tidak bisa dilaksanakan secara sendiri, tidak bisa. Memang harus bersama-sama. Kemudian memiliki keinginan yang sama. Betul. Istilahnya kalau bahasa saya ya, itu memiliki bahasa yang sama untuk menyelesaikan persoalan ini, karena ini merupakan persoalan bersama. Nah, ini menarik ketika kemudian kita juga sepakat bahwa tatap muka itu memang menjadi hal yang paling dipilih. Tapi karena situasi yang tidak memungkinkan, sehingga mau tidak mau kita harus belajar merubah pola yang sebelumnya ada. Nah, ini betul. Jadi menjadi tanggung jawab semuanya untuk
bersama-sama gulawentah bocah. Iya, betul betul. Jadi ora iso gurune piye ora iso gitu ya. Iya, sinergitas memang kita butuhkan Mas Erwin. Ya, kalau tidak sinergi antara orang tua dan guru, ini ada uniknya begini Mas Erwin. Pripun? Di satu pihak, Bapak Ibu guru menghendaki adanya tatap muka. Memang berharap situ demi efektivitas pembelajaran. Seperti yang tadi disampaikan Mas Erwin, kalau di rumah itu pendidikan karakter kadang-kadang terabaikan. Tapi kalau bisa masuk, kita bisa memberikan layanan pendidikan karakter itu pada putra-putri. Tapi di sisi lain pun juga ada orang tua yang memang menghendaki daring dengan situasi seperti ini, Mas Erwin. Walaupun mayoritas menghendaki tatap muka, tapi juga ada di antara orang tua kalau melihat fenomena banyak yang terkonfirmasi, juga tidak menyalahkan bahwa orang tua pilih jalur daring saja anaknya sebagai proteksi di keluarganya masing-masing, karena dinas pun memberikan pilihan Mas Erwin. Manakala ada orang tua yang menghendaki daring, ya kita berikan kesempatan anaknya untuk daring. Nah, seperti itu uniknya. Kita tidak bisa memaksakan diri. Memang pola pembelajaran ini dari sebelum pandemi dan kemudian dari 2019 ke sini tentu akan mengalami banyak perubahan dan banyak penyesuaian. Betul. Walaupun nanti kemudian tatap muka itu penuh sudah bisa dilakukan, tentu pola itu akan menjadi sedikit berbeda. Iya. Iya, agak canggung. Nah, ini mungkin ada kaitannya dengan kurikulum merdeka ya Pak. Iya, betul betul. Oh iku Pak, kurikulum merdeka. Malah iya Mas Erwin. Wah ini ya. luar biasa ini, bos ISK ini juga mengikuti paradigma baru yang ada di Kementerian Pendidikan. Dengan adanya pandemi sekitar 2 tahun ini Mas Erwin, ini menyebabkan Bapak Ibu guru, anak-anak mengalami kehilangan pembelajaran. Nah, ini kalau diterus-teruskan itu bisa kacau itu kurikulumnya. Sebelum pandemi kita menganut kurikulum 13 Mas Erwin. Di mana capaian yang harus dicapai itu sebagai contoh A sampai Z. Kemudian di era pandemi kita tidak bisa memaksakan Bapak Ibu guru bisa menyelesaikan tagihan seperti itu demikian banyaknya itu dengan waktu yang dibatasi seperti ini. Yang semula diajar 1 minggu 4 jam pelajaran, ini harus dipadatkan sampai hanya 1 jam atau 2 jam dalam 1 minggunya. Nah, ini yang mengakibatkan kurikulum atau capaian mata pelajaran yang harus disampaikan kepada para siswa ini pun juga akan berkurang. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru kepada sekolah-sekolah, Mas Erwin, yang sekolahnya mampu menerapkan kurikulum 13 sebelum pandemi ini kan kurikulum 13, ya dipersilakan. Tapi manakala di era pandemi ini tidak memungkinkan bagi diri Bapak Ibu guru juga bagi diri siswa untuk menjalankan kurikulum 13, pemerintah memberikan solusi yaitu kurikulum darurat. Kurikulum darurat ini maksudnya mestinya A sampai Z tiap-tiap mapelnya boleh Bapak Ibu guru membijaksanai tiap-tiap pokok bahasan itu tidak sampai penuh Mas Erwin. Karena waktu menyampaikan kan terbatas. Karena di era pandemi waktunya pun juga di sip-sip tadi yang disampaikan Mas Erwin memungkinkan bahwa Bapak Ibu guru tidak bisa leluasa dalam menyampaikan tugas ininya. Oleh karena itu dikurangi. Konten yang mau disampaikan ke siswa ini dikurangi, disesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Manakala masih dipandang tidak bisa jalan karena situasional, ya kondisi di daerah-daerah di Indonesia kan berbeda-beda beragam. Maka ada alternatif yaitu kurikulum merdeka tadi. Namanya merdeka mungkin ya diartikan kita ya bebas terserah gurunya masing-masing dalam menyikapi kondisi di tempatnya masing-masing. Jadi boleh kita sedikit memberikan benang merah ya. Yeah. Bahwa kurikulum merdeka ini
dipakai atau dilaksanakan Iya. atau dipergunakan berpulang kepada sekolah masing-masing. Iya, betul. Boleh menggunakan kurikulum 13, boleh menggunakan kurikulum 13 ketika kemudian dipadatkan. Iya, betul. Atau sing paling abot neh yo wis dipadatkan, ijek disesuaikan dengan kondisi yang ada. Di mana kondisi ini kan memang sangat beragam. Kondisi bisa yang bisa terjadi ketika bicara tentang kondisi tadi ya, HP-nya tidak ada atau sinyalnya yang sulit dan seterusnya. Nah, dari sana harapan pemerintah tentu ingin pembelajaran ini tetap berlangsung, disesuaikan dengan kondisi, kemudian mendapatkan hasil semaksimal mungkin. Betul. Ya tentu indeksnya mesti agak berbeda ya Pak. Betul. Itu kurikulum merdeka. Itu ya. Karena sekarang ini Mas Erwin itu sudah tidak ada lagi ujian nasional kayak dulu. 3 tahun yang lalu kan ada ujian nasional. Nah, mana asesmen ini memaksa tiap-tiap siswa untuk mendapatkan nilai yang bagus. Jadi ujian itu mengukur kemampuan tiap-tiap siswa. Nah, di kurikulum merdeka ini tidak. Jadi sudah tidak ada lagi ujian nasional. Jadi tidak ada lagi ketakutan bagi para siswa maupun lembaganya. Kalau nilainya anak-anak saya semua ini jelek, tidak apa-apa, tidak ada seperti itu lagi sekarang. Di kurikulum merdeka nanti istilahnya adalah asesmen nasional. Yang diukur bukan kemampuan tiap-tiap individu, tapi yang diukur adalah bagaimana kualitas pendidikan di sekolah masing-masing sekolah. Yang diukur sekolahnya. Iya. Oleh karena itu sudah tidak ada beban lagi bagi diri siswa. Oleh karena itu berimbas pada gurunya tadi, menyampaikan memilih kurikulum darurat atau kurikulum merdeka, itu memang benar-benar disesuaikan. Nanti ujian akhirnya ya yang disampaikan ke siswa itu beda antara sekolah satu dengan sekolah lain, beda-beda Mas Erwin. Diberikan kebebasan untuk menentukan kebijakannya masing-masing. Beda itu, tapi kan tetap ada rule yang harus dipatuhi. Beda itu mungkin lebih ke pola, tapi kontennya Mas Erwin. Iya, karena tadi kan beda-beda kurikulumnya. Ada SMP A misalnya bisa menyelesaikan baik guru maupun siswanya juga benar-benar mampu A sampai I misalkan. Sementara ada sekolah yang hanya bisa menyelesaikan A sampai Z misal. itu otomatis yang diujikan nanti kan juga beda kontennya. Jadi tidak sama antara sekolah satu sama sekolah lain di ujian sekolahnya. Karena yang menentukan kelulusan kan sekolah masing-masing. Iya, gitu. Ya ini hasilnya podo rodok kuatir ya. Dengan kondisi penyesuaian lah, maksudnya A sampai I, A sampai J. Iya, misalnya. Padahal grupnya kan tekan Z ya. Nah, inilah yang kemudian menjadi sampai Z ya. Ya mungkin perlu adanya pola-pola baru di mana kreativitas siswa ini kemudian bisa ditingkatkan untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh dunia kerja atau mungkin dunia sekolah di berikutnya. Ada hal satu lagi yang mungkin bisa kita sampaikan kepada masyarakat, yaitu sekolah penggerak. Wah, mantap. Wah, ini ISK benar-benar update ini. Sekolah penggerak itu program yang dicanangkan Menteri Pendidikan kita, Pak Nadiem Makarim. Nah, diharapkan berawal sebelum ke sekolah penggerak ada guru penggerak, Mas Erwin. Guru penggerak itu yang bagaimana? Nah, guru penggerak itu adalah guru yang baik. Jadi pemerintah sekarang itu sedang merekrut sebanyak-banyaknya guru penggerak. Guru penggerak itu pasti guru baik. Guru baik itu yang bagaimana? Guru yang senantiasa memikirkan bagaimana prestasi anak-anak saya itu bisa meningkat. Yang pertama. Yang kedua, guru yang baik itu guru yang selalu mengembangkan pembelajaran, inovasi pembelajarannya. Biar pembelajaran itu menyenangkan.
Tidak seperti dulu-dulu, harus tidak. Bagaimana supaya murid itu benar-benar mengikuti pembelajaran itu secara enjoy, secara nyaman. Yang ketiga, guru yang baik adalah guru yang bisa meningkatkan kompetensinya, Mas Erwin, lewat seminar, lewat pelatihan-pelatihan yang telah diselenggarakan dinas maupun umum, lewat informasi-informasi dari YouTube. Nah, selalu meningkatkan kemampuannya di dalam dunia pembelajaran. Nah, seperti itu. Lah, guru penggerak itu guru yang bisa memenuhi tiga-tiga itu dan bisa menyampaikan, menularkan kepada guru yang lain. Ayolah seperti ini, biar anak-anak Indonesia ini secara menyeluruh bisa bagus semuanya. Kalau tidak di sekolahnya, bisa lewat sekolah yang lain. Ayo kita bersama-sama memikirkan bagaimana mengajar yang baik sesuai dengan kemampuan anaknya masing-masing. Nah, guru penggerak ini sangat diperlukan di era sekarang ini, menyikapi pandemi, karena nilai dari pendidikan di Indonesia itu masih jauh kategori di bawah rata-rata dibandingkan dengan negara-negara yang lain dalam penilaian PISA yang diselenggarakan oleh OECD, Lembaga Pendidikan Dunia, Mas Erwin. Nah, tadi yang ditanyakan, apa itu sekolah penggerak? Sekolah penggerak itu adalah sekolah yang memiliki kepala sekolah penggerak. Kepala sekolah ya begitu, tidak hanya bisa memanage yang ada di dalamnya, tapi juga bagaimana bisa menggerakkan sekolah-sekolah yang lain agar bisa baik seperti sekolahnya. Kemudian di situ pun juga ada guru penggeraknya. Nah, ada guru penggeraknya. Jadi guru-guru yang juga sama-sama ingin mengajarkan kebaikan di dunia pendidikan, baik di sekolahnya maupun di sekolah tetangga semuanya. Iya. Kemudian yang ketiga dikatakan sebagai sekolah penggerak itu apabila siswanya, Mas Erwin. Siswanya itu pun juga bisa mencerminkan. Nah, ini ada istilah baru, mencerminkan profil pelajar Pancasila. Anak-anak yang memang karakter yang tadi disampaikan Mas Erwin secara utuh itu bisa tercermin di dalam anak-anaknya. Karena nanti ada surveinya, Mas Erwin, itu dari pemerintah ke sampel anak-anak yang ada di tiap-tiap sekolah itu. Bagaimana anak-anak itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjalankan perintah-perintah sesuai dengan agamanya masing-masing. Bagaimana anak-anak itu bergotong royong dengan teman-temannya. Bagaimana anak-anak itu bisa berpikir kritis. Bagaimana anak kemandiriannya. Semua dipotret oleh pemerintah. Kemudian yang terakhir, 4 syarat sebagai sekolah penggerak itu memiliki komunitas, baik itu orang tua atau pemerintah di tempat setempat yang sama-sama mendukung proses pembelajaran ke arah peningkatan mutu itu tadi. Jadi, itu baru dikatakan sekolah penggerak. Sekolah penggerak ya. Itu memiliki item-item atau unsur-unsur, iya, unsur-unsur kepala sekolahnya juga penggerak, gurunya juga penggerak, siswanya Pancasilais, mencerminkan profil pelajar Pancasila tadi. Jadi kayak dulu butir-butir Pancasila zaman kita masih sekolah 4, itu ya. 36 butir masih melekat di benak kita. Itu sekarang ditumbuh kembangkan pada anak-anak sekarang ini. Kalau dulu saya pas ikut cerdas cermat dulu itu. Iya, betul. Wes hafal lah itu. Betul. Bagus itu. Ya. Ini luar biasa sekali. Siap. Mohon izin Pak Wawan, ini saya simpulkan. Ya. Nah, saya simpulkan. Mantap. Ya, semoga kesimpulan saya tidak melenceng jauh agar sedulur ISK ini bisa sedikit mendapat gambaran. Mohon dikoreksi kalau salah. Ya. Yang pertama yaitu SMP 1 di usia yang ke-72 memiliki tema semangat keluar dari pandemi. Ya. Salah satu yang dilakukan adalah mengikut sertakan 800-an siswa untuk mengikuti lomba, dan kemarin tanggal 22 bulan 2 tahun 2022 telah di launching pemenangnya, dan itu
Selamat buat Dik Devina, luar biasa. Kemudian berikutnya adalah tentang PTM, pembelajaran tatap muka. Memang saat ini kondisi yang masih belum sedemikian baik, namun saya melihat bahwa secara umum SMP 1, kemudian bapak-bapak yang tergabung di PGRI melaksanakan ini dengan pola yang 50% ya Pak. Iya. Agar supaya semua itu bisa tercapai dengan profesionalisme yang memadai. Intinya untuk Bapak Ibu guru dituntut untuk profesional. Iya. Kemudian fasilitas yang kalau masih siswa yang belum terpenuhi bisa difasilitasi oleh Sekolahnya masing-masing. Salah satunya untuk di SMP 1 ada lab komputer bisa digunakan. Kemudian berikutnya adalah tentang kurikulum merdeka, di mana kurikulum merdeka ini adalah kurikulum yang diterapkan, yang disesuaikan dengan kondisi di tempat masing-masing. Betul. Boleh menggunakan kurikulum 13, boleh dengan kurikulum 13 yang dipadatkan tadi, ya. Bisa juga dengan kurikulum merdeka yang darurat. Artinya dari kesemuanya berharap bahwa pembelajaran ini tetap dilakukan dengan semaksimal dan sebaik mungkin. Kemudian berikutnya adalah sekolah penggerak. Ini yang menarik. Sekolah penggerak ini adalah sekolah yang harus memenuhi unsur penggerak. Yang pertama adalah kepala sekolah penggerak, kemudian guru penggerak, kemudian siswa yang mencerminkan Pancasila. Profil belajar Pancasila, betul. Pancasila. Guru penggerak yang terus membekali diri dengan kompetensi, kemudian inovasi pembelajaran, dan membuat bagaimana pembelajaran itu menjadi menyenangkan. Mantap. Kira-kira seperti itu ya Pak. Iya, mantap Wawan, sekali. kalau salah nanti dikoreksi. Sebuah kupasan atau sebuah diskusi yang sangat menyenangkan dan sangat luar biasa dengan Pak Ahadi Setiawan, Kepala Sekolah SMP 1 Kudus dan Ketua PGRI Kabupaten Kudus. Dan ini mohon izin Mas Erwin menambahkan sedikit, pembelajaran tatap muka insya Allah di semua sekolah di Kabupaten Kudus sudah berusaha untuk menyenangkan tadi, melaksanakan anjuran pemerintah, melakukan pembelajaran tatap muka 50% dengan SIP, dan juga sudah menerapkan protokol kesehatan itu dalam pantauan kami yang ada di lapangan. Kemudian yang terakhir, kami titip ya Mas Erwin ya, kepada masyarakat Kabupaten Kudus, khususnya anak-anak SD, MI, untuk ikut meramaikan di HUT ini Mas Erwin. Jadi tidak hanya launching tadi saja, launching kaos tadi, tetapi juga ada lomba OSN di tingkat SD. Apa itu OSN? OSN itu Olimpiade Matematika, IPA, IPS Mas Erwin. Itu nanti akan ada, tapi lewatnya pertama lewat nanti seleksi, mungkin daring, nanti ada finalnya ditatap mukakan nanti Mas Erwin. Ketika tinggal 10 atau 15 nanti akan kita hadirkan untuk tatap muka. Kemudian juga ada lomba menggambar, menyanyi, MTQ itu juga ada Mas Erwin. Yang pertama seleksi umumnya lewat daring, tetapi nanti ada finalnya, diambil berapa nanti untuk tatap muka. Mungkin ada di leaflet yang sudah dipasang di SMP 1, bisa dimanfaatkan untuk memperkenalkan SMP 1 lebih dekat lagi kepada masyarakat SD. Dan terima kasih. Ya, luar biasa penjelasan dari Pak Wawan tadi. Nanti leaflet bisa dikirim ke ISK, nanti kita sampaikan kepada masyarakat. Siap. Demikian, luar biasa sekali. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan umur panjang. Amin. Untuk bisa memberikan yang terbaik. Amin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.